Sampailah kita di segmen penghujung berita satu view. Kita lanjutkan nih Mas Subhan. Ini kan artinya Sarpin efek kemana-mana ya, bergulir ya begitu. Seperti mungkin Fuad Amin, Sultan Batu Gana, dan Surya Dharma Ali juga akan melakukan pra-peradilan begitu. Nantinya kalau kita lihat sebenarnya apa yang akan mungkin apa yang akan terjadi ketika ya Sultan Batu Gana juga menyewa pengacaranya BG begitu ya. Seperti apa nih Mas? Ya, sekarang ini kita lihat bahwa kita ini tetap komit dengan agenda pemberantasan korupsi sebagai hasil dari reformasi politik yang kita lakukan ya kan 19 tahun lalu segala macam ya. Nah, kalau itu masih kita lakukan maka ketika era sekarang ada serangan balik dari para tersangka atau koruptor, ini harus benar-benar diwaspadai betul gitu kan. Bahwa KPK itu menetapkan seorang tersangka pasti punya dua alat bukti minimal. Tapi intinya adalah mungkin bisa ditelaah mengenai kasus per kasus ya, kasuistis dari per orang ya. Kalau Surya Dharma Ali sepertinya kan PPATK juga sudah melihat aliran dana atau ketika banyak pelanggaran yang dilakukan, naik haji bersama dengan kolega begitu dan ada markup diduga ya, ini diduga baru diduga bahwa markup dari penyelenggaraan haji seperti itu. Kan ini sudah ada bukti otentik kuat ya. Nantinya mungkin seperti apa? Iya, makanya kalau nanti misalnya kembali ke peradilan harus dilihat memang kasus per kasus bahwa apakah kasus ini punya bukti atau tidak, ya kan? Terus berikutnya apakah putusan memang sebelumnya menjadi yang bisa dikatakan menjadi jurisprudensi itu benar atau tidak? Padahal misalnya kasus putusan yang Sarpin itu sekarang menjadi kontroversial, perdebatan yang luar biasa, semua orang menjadi polemik segala macam. Nah, apakah yang seperti itu akan menjadi jurisprudensi? Saya kira kita bukan menghidupkan hukum kita, bukan menegakkan hukum kita, malah kita itu membuat hancur hukum kita. Nah, hukum ini kan bagaimana untuk mengatur tertib sosial, bagaimana hukum ini membuat sebuah menjadi apa namanya ketaatan asas segala macam dalam kita berlaku sosial gitu. Kalau ini sudah dijungkir balikan, ini yang berbahaya saya kira. Dan ini harus dilakukan pemerintah, presiden, terus rakyat segala macam ini bersama-sama bahwa agenda kita ini adalah agenda pemberantasan korupsi. Makanya seperti kasusnya Ahok itu, saya kira sekarang kan udah mulai dibela itu. Save Ahok itu. Saya kira kita harus mendudukan sekarang bahwa siapa yang melakukan yang terbaik misalnya amanah rakyat itu yang harus kita jaga gitu kan. Isu sepekan ke depan begitu bagaimana apa yang akan diangkat oleh Kompas sendiri untuk isu terhangat? Saya kira dua isu itu masih hangat dibicarakan karena kan kisru DPRD dan Gubernur ini kan hak angket bergulir terus kan. DPR ini kan ngotot terus dan Ahok lebih ngotot lagi kan gitu kan. Kita melihat bagaimana nanti kepentingan-kepentingan yang muncul di situ. Bagaimana kepentingan partai. Saya kira ini juga partai yang berpengaruh besar nih. Karena Ahok tidak punya partai, maka apapun terjadi. Misalnya di DPR di DKI sekarang, saya kira bagaimana, nah sekarang partai misalnya PDIP itu kan banyak peran dalam kasus BG disebut-sebut. Dalam ini juga, jangan sampai nanti muncul kira-kira ada tarian di antara kisruhan ini. Misalnya katakanlah muncul tiba-tiba ada harapan atau dorongan bagaimana wakil yang mesti naik misalnya gitu. Itu yang tidak boleh terjadi. Saya kira bahwa ini hasil pilihan rakyatnya harus kita jaga sampai periodenya. Yang kedua yang soal Sarpin efek tadi. Ini juga akan berlanjutkan, mereka melakukan pendaftaran akan sidang-sidang terus dan satu persatu ini akan muncul. Dan kita lihat bahwa pergerakan-pergerakan ini juga harus disikapi oleh cepat ya kan. Rakyat juga harus melihat bahwa kalau ada serangan balik dari koruptor, kita harus melakukan juga pertahanan. Dan saya kira salah satu bentuk pencegahan yang terbaik adalah penindakan oleh KPK itu. Tema lain saya kira misalnya PAN berkongres di bermuktamar ya di Bali. Di Bali hari ini ya. Dia mulai sampai awal minggu depan ini kan. Nanti akan siapa persaingannya apakah Zulkifli Hasan atau Hatta Rajasa. Saya kira ini partai-partai inilah justru yang sekarang ini harusnya tidak mengkisruhkan nanti perpolitikan. Dia harus membuat rakyat itu cerdas, dia harus menyehatkan dan menjernihkan. Tapi kira-kira kansnya siapa ya antara kedua tokoh itu nantinya di Muktamar PAN ya? Kita lihat. Semuanya punya kans ya kan. Tapi kan Amin Rais sebagai penasihat ini kan sudah kelihatan tidak bersama lagi dengan Hatta Rajasa katanya. Baik, kita lihat nanti dinamikanya. Terima kasih telah hadir di studio Berita Satu dalam Dialog Berita Satu View.